Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Saji TV. Selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung dan buat subscriber lama saya ucapkan terima kasih tetap setia di Saji TV. Di video kali ini saya kembali akan menceritakan kisah horor. Ada beberapa. Kenapa ada beberapa? Karena memang aku kemarin sempat janji di sepanjang bulan puasa aku akan selalu mengupload video-video horor setiap harinya. Yang ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku sangat sibuk di bulan puasa, selebihnya di malam hari aku juga mau fokus ibadah dan segala macam. Akhirnya banyak sekali cerita-cerita horor dari teman-teman aku dan juga dari keluarga-keluarga aku yang tertimbun, tetapi tenang, masih aku simpan rapi yang pada akhirnya saya ingin menceritakannya hari ini. Kenapa hari ini? Nggak tahu, tiba-tiba aja aku pengen cerita yang horor-horor. Supaya malam hari ini akan menghangatkan suasana malam kalian. Gimana? Enak gak sih bahasa gue? Bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi untuk menambah keseruan malam ini untuk kalian semuanya. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke kisah pertama. Mungkin buat kalian para subscriber lama udah pernah atau masih ingat dengan sosok pengasuh di keluarga aku yang ikut di keluarga aku selama 3 generasi berturut-turut. Jadi namanya Mbah Ni. Dia itu mengasuh nenek aku waktu nenek aku masih gadis. Kemudian nenek aku menikah, punya anak papa aku. Dia asuh pula papa aku. Papa aku nikah sama mama aku, punya anak, kakak, aku sama adik aku. Diasuh pula sama dia. Beliau ini baru saja meninggal waktu usianya menginjak hampir 100 tahun. Kemarin baru, kemungkinan belum ada 10 tahun yang lalu. Dan kejadian yang akan saya ceritakan ini adalah kejadian di tahun 90 pas, 1990. Waktu itu aku inget banget, aku kelas 1 SD mau naik ke kelas 2 gitu. Nah, Mbah Ni ini memang sosoknya pemberani. Waktu itu umur beliau ini kalau nggak salah udah 60 sekian kalau nggak salah hitung ya aku ya. Tapi di umur segitu dia ini masih nampak muda dan segar. Dia memang dikenal sama keluarga kami itu sebagai sosok yang pemberani dan senior gitu ya. Secara umur bayangin ya, dia lebih tua dari nenek aku almarhum. Dan beliau ini memang dikenal sebagai seseorang tua, kuno, yang pintar dan rajin bertirakat. Sehingga dia memiliki keberanian yang lebih daripada orang-orang pada umumnya. Jadi kalau kita takut, dia tuh nggak ada takut-takutnya. Beberapa kali kejadian mistis dia alami. Entah itu di jalan, entah itu di rumahnya, entah itu di rumah kami. Tapi dia nggak pernah sekalipun gentar dengan kejadian-kejadian mistis seperti itu. Demikian pula di hari itu. Suatu sore, dia diminta untuk memasak nasi goreng sama nenek aku. Kemudian dia seperti biasalah, masak nasi goreng dia ngeracik bumbu. Bumbunya diulek. Kejadian mistis yang pertama atau gangguan yang pertama yang dialami oleh Mbah Ni ini adalah hilangnya tempat garam. Tiba-tiba tempat garam dia yang naro, tempat gula dia yang naro. Semua pokoknya dapur itu adalah daerah kekuasaannya Mbah Ni. Nggak mungkin ada satupun celah yang luput dari pengawasannya Mbah Ni. Tapi tiba-tiba di saat yang diperlukan, garam beserta tempatnya itu sirna. Dia nggak tahu tempatnya itu di mana. Dan dia juga ingat betul, dia nggak pernah mindah-mindahin kok tempat bumbu-bumbu apapun itu. Dan waktu itu Mbah Ni langsung ngambil sikap seperti biasanya. Kalau dia diganggu sama bangsa lelembut atau dia merasa terganggu, dia marah besar. Dia lemparlah sandal japit. Jadi kalau di dapur kami waktu itu belum di lantai rapih, tetapi masih tanah bawahnya itu ya. Jadi kalau di dapur itu masih pakai sendal. Nah, sendal japitnya itu dilemparlah ke atap sama dia. Dan memang tempat garam beserta garam-garamnya langsung ada di tempat semula, nggak ada yang mindahin. Itu yang pertama. Kemudian waktu dia mau mengulek bumbu ya, ini bumbu udah disiapin nih di atas ulekannya, semuanya udah siap, semua bumbu-bumbu udah di atas ulekan, tinggal ngulek, tinggal ngalusin. Tiba-tiba ulekan itu hilang. Nah, di situ dia mengulang sukses ceritanya, pengennya ngulang sukses. Dia mau ngebentak itu hantu, mau marah-marahin tuh hantu supaya ulekannya balik. Dia lempar lagi sendal jepitnya ke atap, brak, dibalik lah kita jatuhlah itu si sendal jepit. Tapi ulekannya nggak ketemu. Baru ketemunya kapan? Setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, ceritanya genteng di rumah kami itu ada yang melorot.
kami memanggil seorang tukang, langganan juga, udah biasa dipanggil di keluarga kami si tukang ini. Tukang itu harus membuka bagian plafon, kemudian naik ke atas untuk membetulkan genteng yang melorot itu dari dalam. Karena cuma melorot, bukan pecah, nggak harus diganti. Dan alangkah kagetnya, saat tukang itu turun dari plafon, dia itu bawa ulekan. Dan katanya waktu ditanya ulekan itu dia temu di mana? Katanya ada di dalam plafon, di palang-palang kayu, dan dia itu numpang di atasnya. Sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagaimana bisa itu ulekan sampai di balik plafon. Barangkali bisa ada yang jawab di sini. Cerita berikutnya datang dari seorang teman aku. Waktu itu umurnya baru menginjak 8 tahun, seperti biasa hobi banget main congklak, petak umpet, dan lain sebagainya. Ceritanya sore itu, nggak terlalu sore sih sebenarnya, masih jam 2 atau jam setengah 3 gitu, dia main petak umpet di sebuah gudang. Gudang ini cukup besar, sangat besar lah. Kalau aku inget ya sekarang gudang ini tuh sangat besar. Karena waktu itu mungkin kami juga masih kecil kan badannya. Jadi gudang ini besar, dia itu tempat nyimpen beras dan tempat nyimpen palawija dan lain sebagainya. Karena memang itu gudang milik seorang tetangga kami yang cukup kaya gitu waktu itu. Sebenarnya kami sudah diperingatkan bahwa jangan suka mainan di situ. Karena di situ mungkin ada lelembut atau hantunya yang mungkin jahil. Tapi dasar anak kecil nggak mengindahkanlah nasihat orang tua yang dipikir seneng-senengnya dulu. Nah, kejadian ini nggak menimpa aku tetapi menimpa teman aku, perempuan, namanya Yulia. Jadi dia ini memang sosoknya itu paling pemberani gitulah ya. Kita lah main petak umpet di situ, kita pada ngumpet, semua ngumpet, dicarilah sama salah satu orang yang emang waktu itu lagi jaga tugasnya. Tahu kan maksudnya jaga petak umpet itu. Dicari ketemu, aku udah ketemu satu udah ketemu, satu udah ketemu, tinggal satu orang yang nggak ketemu, si Yulia nggak ketemu. Kita cari karena memang udah hampir setengah jam kok nggak muncul-muncul, karena kalaupun dia muncul kan dia juga menang kan. Tahu kan peraturannya main petak umpet. Dia nggak muncul-muncul sampai kurang lebih setengah jam kemudian si Yulia ini teriak histeris dari balik sebuah pilar di dalam gudang itu. Nah, kenapa dia teriak? Ceritanya ternyata adalah seperti ini. Jadi pada waktu memulai main petak umpet tidak terjadi apa-apa. Kami ngumpet, Yulia ngumpet, masing-masing ngumpet. Dan sebenarnya kita nggak tahu masing-masing pada ngumpet di mana. Yulia memilih tempat persembunyian di balik pilar karena menurut dia ya paling aman lah. Paling nggak bisa ditemu sama yang sedang jaga gitu kan. Nah di situ dia sebenarnya dari balik persembunyiannya itu bisa melihat siapa yang jaga. Nah dia itu ngelihat sebenarnya antara tempat dia ngumpet dan yang jaga itu ya. Yang teman kami yang tugasnya lagi jaga, yang kalah lah ya waktu itu ya. Itu tuh ada sosok tapi dia sempat diam. Dia takut, dia memperhatikan sosok itu dari balik persembunyiannya. Itulah kenapa dia kagak muncul-muncul. Kemudian kenapa dia berteriak pada akhirnya setelah setengah jam. Dia melihat sosok yang tadi dia lihat itu lama-lama itu menjauh. Tetapi di saat yang sama betisnya dia, kaki dia sebelah kiri itu terasa panas sekali. Karena refleks dia menengok ke bagian bawah ke kaki sebelah kirinya dan alangkah kagetnya. Sosok yang dia lihat yang sedari tadi berdiri di sana itu adalah sosok hantu laki-laki tanpa kepala. Dia memakai sarung, memakai baju koko dan tanpa kepala. Kepalanya di mana? Ternyata pas dia nengok ke bawah, kepalanya ngegigit betis bagian belakangnya. Disitulah makanya dia teriak. Mukanya pucat, matanya merah, rambutnya masih pakai peci, sedikit gondrong, tapi tipis, kusut, serem banget pokoknya katanya si Yulia ini. Cerita berikutnya terjadi di tahun 1940. Kebayang nggak sih, Indonesia aja belum merdeka. Jadi cerita ini adalah turun-temurun di keluarga kami. Pada waktu itu cari makan katanya susah banget. Kehidupan nggak kayak sekarang. Pokoknya bisa makan sehari 3 kali udah alhamdulillah. Sekali juga udah syukur alhamdulillah. Sehingga kalau makan telur pun udah dianggap sesuatu yang mewah. Nggak lagi makan daging. Telur itu adalah sesuatu yang mewah. Nah, jarak di antara pasar dan rumah kami itu kurang lebihnya hanya 500 meter. Dan biasa ditempuh dengan jalan kaki sama nenek buyut kami. Dan biasanya untuk berbelanja sayur, pasar sayur tuh adanya tuh subuh hari. Sehingga nenek buyut kami juga pergi ke pasar subuh-subuh bawa keranjang rotan andalannya dia waktu itu. Memang sih nggak terlalu jauh, tetapi memang harus ngelewatin kebun-kebun yang gelap-gelap. Karena memang pada waktu itu penerangan belum seperti hari ini. Di tengah kebun,
Dia melihat ada telur bebek ada 2. Karena nemu telur bebek, happy-nya itu sama dengan kayak nemu emas katanya. Dia langsunglah naikin itu telur bebek ke atas keranjangnya dia. Loh, kok kayak nyolong? Enggak, karena itu emang kebunnya dia sendiri. Dia ambil, dia pikir ya itu telur bebek, bebek-bebeknya dia sendiri. Dia ambillah bebek akut bertelur gitu kata dia kan. Dia taruhlah di keranjang. Pergilah dia lanjut ke pasar berbelanja naninu. Setelah berbelanja dia pulang, dia masak. Dia cuekinlah telur bebek itu di dalam keranjang rotannya dia. Dia masak seperti biasa dan dia lupa kalau dia itu nemu telur bebek. Dasar orang tua kan suka lupa. Sampai di malam berikutnya dia baru ingat. Oh, tadi subuh saya nemu telur bebek. Lantas si nenek ini pergilah ke dapur kan. Dia berniat untuk mengambil telur bebek dan disimpannya di dalam lemari. Belum ada kulkas kan. Nah, waktu dia mau mengambil telur bebek dari dalam keranjang rotannya dia, tiba-tiba keranjang rotannya itu bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang hidup. Dan dia mendengar seperti ada suara bebek. Dia pikir bebeknya netas. Buru-buru dia hampirilah itu keranjang rotan. Dia buka, tapi alangkah kagetnya yang ada di dalam keranjang rotan itu bukan bebek, tetapi kepala buntung dengan kulit warnanya hitam, matanya merah, rambutnya botak, dan menjulurkan lidahnya sambil ketawa-ketawa ngelihat si nenek buyut ini. Nah guys, semuanya itu tadi adalah beberapa cerita. Ada 3 cerita yang aku ceritakan malam hari ini. Semoga kalian suka dan bukan bermaksud menakut-nakuti, tetapi hanya bermaksud menghangatkan suasana malam hari kalian. Ya, tetapi jangan lupa pesan saya untuk mengunci pintu malam ini sebelum tidur, juga menutup jendela serapat mungkin. Kalau kalian ada hordeng, ada tirainya, ditutup tirainya serapat mungkin. Karena percayalah, mereka suka ngintip dari balik hordeng. Pengalaman pribadi. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.